بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menghitungnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah jamaah yang dimuliakan Allah. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sedikit jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah katakan, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kami mewasiatkan diri kami pribadi dan kita semuanya jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi jamaah yang dimuliakan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap seluruh permasalahan yang dia hadapi jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah pada siang yang singkat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 karakter pendidik sukses yang harus kita miliki jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang tua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mendidik merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita kalau bukan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita serahkan 100% tugas ini kepada lembaga-lembaga pendidikan. Maka didiklah anak-anak kita, terutama di rumah-rumah kita jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi kondisi saat sekarang mengharuskan anak-anak kita belajar di rumah. Ini kesempatan besar bagi kita sebagai kedua orang tua mendidik anak kita, memberikan pelajaran agama kepada mereka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat ini juga untuk diri kami pribadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita semua adalah para pendidik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 karakter yang harus kita miliki. Mudah-mudahan kita sebagai kedua orang tua
sukses dalam mendidik anak-anak kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kita mendidik istri-istri kita, kita mendidik anak-anak kita, kita ajarkan kepada mereka tata cara solat, tata cara berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka akidah yang benar dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita harapkan kalau bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niat kita. Maka kita niatkan mendidik anak-anak kita dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita miliki sebagai kedua orang tua untuk mendidik anak-anak kita adalah bertakwa kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak anak-anak kita agar mereka mendirikan solat. Kita terutama yang membawah mereka dan kita terutama yang mencontohkan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan anak-anak kita sukses sedangkan kita tidak bertakwa kepada Allah? Kita menginginkan anak-anak kita paham agama sedangkan kita tidak tahu ajaran-ajaran agama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang terpenting yang harus kita miliki sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hanya bisa memberikan, kita hanya bisa menyampaikan secara ringkas saja, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter yang harus kita miliki sebagai kita kedua orang tua dalam mendidik anak-anak kita, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah kita harus punya ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak nanti bertanya kepada kita tentang neraka, tetapi kita tidak tahu gambaran tentang neraka itu, jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang akan kita jawab? Ketika anak kita bertanya tentang surga, tetapi kita tidak tahu gambaran tentang surga itu, jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita akan menjelaskan kepada anak kita? Maka ilmu ini sangat penting, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik anak-anak kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendalami ilmu agama ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua juga harus belajar, jemaah yang dimuliakan Allah. Terus kita belajar menambah ilmu agama kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian, Masya Allah, sekarang sudah banyak kajian-kajian online, jemaah yang dimuliakan Allah, yang akan menambah ilmu kita. Maka kita harus senantiasa semangat untuk belajar dan semangat menuntut ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya bagi kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada alasan bagi kita. Kalau kita sibuk, sekarang sudah ada kajian online. Tidak di zaman dahulu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama pergi ke negeri, mereka merantau untuk menuntut ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sekarang, kita di rumah kita bisa melihat kajian, mendengar kajian melalui online, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang lebih afdal kita hadir ke majelis ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah, bertanggung jawab. Kita sebagai kedua orang tua, kita sebagai ayah di dalam rumah tangga, tanggung jawab mendidik anak adalah kita. Tanggung jawab kita yang menghalangi keluarga kita, mencegah, menjaga keluarga kita dari api neraka, jemaah yang dimuliakan Allah.
Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai ayah, melindungi keluarga kita dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan 100% tanggungjawab ini kepada lembaga pendidikan, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka didiklah anak-anak kita di rumah terlebih dahulu, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita serahkan mereka ke pondok pesantren, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik anak-anak kita, kita harus sabar dan tabah, jamaah yang dimuliakan Allah. Tingkah laku mereka, apalagi mereka sering bermain HP, apalagi sekarang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkah laku anak-anak kita sangat luar biasa, jamaah yang dimuliakan Allah. Adab-adab mereka sudah menipis, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Kita harus senantiasa di dalam mendidik anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita harus sabar dan tabah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keenam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus lemah lembut di dalam mendidik anak-anak kita. Ini sifat yang harus kita miliki di dalam mendidik anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Sifat lemah lembut, ar-rifqu. Jangan sampai kita kasar kepada anak-anak kita. Sudah yang kita buktikan, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang keras di dalam mendidik anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang keras, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita didik mereka dengan penuh lemah lembut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketujuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti dan harus kita miliki sebagai pendidik di dalam rumah tangga kita, jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus memiliki sifat penyayang, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita harus kasih sayang kepada anak-anak kita, kita harus kasih sayang kepada istri kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Didik mereka, sayangi mereka, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini juga terpenting di dalam perkara mendidik anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar anak-anak kita, mereka merasa dekat dengan kita ketika kita didik mereka dengan kasih sayang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lunak dan fleksibel. Maksudnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memberikan kemudahan dan jangan sampai kita memberikan kesulitan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi, berilah kemudahan, jangan sampai kita beri kesulitan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita didik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mudah marah, jamaah yang dimuliakan Allah. Sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita marah. Maka ini tidak bagus di dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita mudah marah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bersabar menghadapi karakter anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena semua anak kita memiliki karakter masing-masing, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita terpancing emosi oleh anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita marah. Maka la taqdab, kata Nabi, jangan marah, jangan marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter terakhir yang harus kita miliki, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus dekat kepada mereka, tetapi kita harus berwibawa, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai anak-anak didik kita meremehkan kita, apalagi kita sebagai orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah.
Kita harus menjaga wibawa kita di hadapan anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dekat dengan anak-anak, beliau dekat dengan para sahabat, jamaah yang dimuliakan Allah, tetapi beliau tetap berwibawa di hadapan para sahabat, di hadapan cucu-cucu beliau, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga 10 karakter pendidik sukses ini bermanfaat bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita menyampaikan hanya bisa secara ringkas saja, jamaah yang dimuliakan Allah. 10 karakter pendidik ini kita ambilkan dari buku yang dikarang oleh Al-Ustaz Abu Ihsan dengan judul Mencetak Generasi Rabbani, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin mendalami 10 karakter ini, jamaah yang dimuliakan Allah, silakan kita miliki buku beliau dengan judul Mencetak Generasi Rabbani, jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, dan bermanfaat untuk kita semua, karena tugas kita sebagai orang tua menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.